Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan hari ini, saya selaku mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga akan menemani teman-teman di pertemuan ketiga mata kuliah Ulumul Quran. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada slide bahwa nanti yang akan saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini adalah terkait dengan materi pengumpulan Al-Quran. Itu ada 2 poin. Yang pertama pengertian pengumpulan Al-Quran, yang kedua pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi Abu Bakar serta Utsman bin Affan. Sebelum nanti masuk ke materi, nanti akan saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah saya. Langsung saja. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Ahmad Nurholik. Bisa teman-teman lihat di sini dari mulai tanggal lahir, alamat, pendidikan, nomor HP. Barangkali nanti teman-teman ada yang ingin sharing-sharing terkait dengan mata kuliah Ulumul Quran. Oke, saya kira cukup. Nanti bisalah disambung melalui via WA atau via telepon, bisa. Langsung masuk ke materi. Jadi pertemuan ketiga mata kuliah Ulumul Quran, karena saya sebagai mahasiswa S2 UIN Sunan Kalijaga melakukan kalau bahasa kininya PPL atau nanti micro teaching. Nah, jadi di pertemuan kali ini teman-teman akan dibersamai oleh saya dalam mata kuliah Ulumul Quran. Langsung masuk materi. Nah, terkait dengan pengertian pengumpulan Al-Quran. Jadi di pertemuan kedua barangkali teman-teman sudah membahas tentang apa itu pengertian Al-Quran, pengertian wahyu dan sebagainya. Nah, untuk di pertemuan ketiga, materi yang akan teman-teman bahas atau diskusikan nanti terkait dengan pengertian pengumpulan Al-Quran. Jadi ini bisa teman-teman lihat. Jadi yang pertama yaitu tentang pengumpulan Al-Quran terkait dengan materi. Yang pertama karena Al-Quran itu merupakan sumber hukum pertama untuk umat Islam sebagai sumber hukum. Yang kedua ada hadis, yang ketiga ada ijtihad. Jadi perlu kiranya kita mempelajari apa itu Al-Quran, mulai dari asbabun nuzul, nanti terkait dengan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi pertemuan kali ini bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti yang teman-teman telah pelajari di mata kuliah sejarah kebudayaan Islam. Itu ada 2 periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah itu berlangsung selama 13 tahun dan di periode Madinah itu berlangsung selama 10 tahun. Nah, ini jadi dari mulai periode Mekah, periode Madinah dan berbagai peristiwa yang nanti meliputi di 20 tahun tersebut nanti akan kita bahas di sini terkait dengan Al-Quran. Jadi dalam sebagian besar literatur yang membahas tentang ilmu Al-Quran, istilah yang dipakai untuk menunjukkan arti penulisan atau pembukuan atau kodifikasi Al-Quran adalah Jam'ul Quran, yaitu pengumpulan Al-Quran. Jadi yang biasa sering kita dengar seperti kodifikasi Al-Quran, pembukuan Al-Quran, atau pengumpulan atau penulisan. Nah, itu nanti terangkum dalam Jam'ul Quran, jadi pengumpulan Al-Quran. Kalau dalam bahasa Arabnya Jam'ul Quran. Selanjutnya yaitu tentang masih tentang pengumpulan Al-Quran. Sedangkan pengumpulan Al-Quran ini bisa dibagi menjadi 2 pengertian. Nah, di sini dalam bukunya Yunahar Ilyas 2017 di revisi itu ada dua pengertian. Yang pertama penghafalan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran itu bisa diartikan tentang penghafalan Al-Quran.
Dan yang kedua yaitu pengumpulan Al-Quran bisa juga diartikan sebagai penulisan huruf demi huruf atau ayat demi ayat dan surat demi surat, baik dalam bentuk lembaran-lembaran yang terpisah maupun dalam lembaran-lembaran yang sudah dibukukan dalam satu mushaf. Itu pengertian pengumpulan Al-Quran. Jadi pengumpulan Al-Quran itu bisa dimaknai ke dalam dua pengertian. Selanjutnya, jadi dari tadi itu secara umum ya, secara umum jadi pengumpulan Al-Quran tadi bisa dimaknai secara penghafalan Al-Quran dan penulisan. Nah, jadi pengumpulan Al-Quran nanti ada 3 periode, ada periode Nabi, periode Abu Bakar, dan periode Utsman. Nah, dalam periode tersebut itu nanti masing-masing melalui penghafalan Al-Quran dan penulisan huruf, terutama pada masa Nabi. Oke, selanjutnya yaitu tentang 3 periode pengumpulan Al-Quran, yaitu yang pertama yaitu pada masa Rasulullah. Dia pengumpulan Al-Quran pada masa Nabi itu dikategorikan menjadi 2 bagian seperti yang tadi telah sampaikan, bahwasanya ada konteks hafalan dan kedua yaitu pengumpulan dalam konteks penulisannya. Jadi ada hafalan yang diutamakan sama penulisannya. Nah, di sini konteks hafalan sendiri karena memang orang-orang Arab itu memiliki tradisi yang sangat kental, terlebih dalam menghafalkan syair-syair. Itu orang Arab itu sangat kental ataupun sangat ingatannya itu sangat tajam dalam hal hafalan. Di sini ada tradisi orang Arab dalam hafalan atau ingatan dalam hafalan sangat kuat. Nah, yang kedua dari konteks hafalan tersebut karena fasilitas memang saat itu belum memadai. Jadi fasilitas untuk menulis saat itu masih terbatas. Jadi kecintaannya kepada Al-Quran salah satunya menjadikan konteks hafalan menjadi salah satu nanti pada akhirnya untuk mengumpulkan Al-Quran hingga pada akhirnya berupa seperti yang ada saat ini, Mushaf Utsmani saat ini. Yang kedua dalam konteks penulisannya, nah di sini ada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, kami menyusun Al-Quran di hadapan Rasulullah pada kulit binatang. Nah, konteks penulisannya di sini karena memang zaman dulu atau ya pada masa Rasulullah itu memang belum ya masih terbatas kertas itu masih ya bisa dibilang masih jauh lah. Jadi ya apapun yang bisa digunakan untuk menuliskan Al-Quran itu digunakan oleh para sahabat. Di sini ada beberapa seperti menggunakan pelapa kurma, terus batu tipis atau kulit binatang atau kayu-kayu, nanti intinya sesuatu yang pada masa dulu itu bisa digunakan untuk menulis, maka oleh sahabat untuk dituliskan di bagiannya. Seperti tadi ada pelapa kurma misalnya, terus ada batu tipis atau kulit binatang atau lain sebagainya. Nah, itu dalam konteks penulisan. Jadi jangan membayangkan kita zaman dulu dengan zaman sekarang. Jadi belum ada istilah ngetik, istilah menulis di buku tulis atau menggunakan pensil atau bolpen, itu belum ada. Jadi ala kadarnya dalam artian sesuatu yang digunakan bisa menulis saat itu digunakan oleh sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran. Selanjutnya pada masa Abu Bakar. Jadi ketika pada masa Rasulullah selesai, yaitu dengan dua metode, yaitu dengan hafalan dan penulisan, yang akhirnya menjadikan satu Al-Quran saat itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, nah ini mulai terjadi gejolak perseteruan lah, istilahnya perseteruan dalam di intern. Jadi terlebih dalam hal Al-Quran ini sangat urgent sekali, karena Al-Quran sebagai sumber hukum pertama untuk umat Islam. Nah, pada masa Rasulullah belum berupa dibukukan atau masih berupa mushaf-mushaf, lembar-lembar. Nah, di sini latar belakang Abu Bakar, peristiwa yang perang Yamanah pada tahun ke-2 Hijriah yang telah merenggut banyak nyawa para penghafal Quran. Nah, itu latar belakang, salah satunya latar belakang yang melatar belakangi Abu Bakar untuk
menuliskan Al-Quran ke dalam satu buku itu salah satunya karena banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang. Nah, di sini siapa pengusulnya? Pengusulnya itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, ini dikumpulkan dalam satu mushaf dalam ketika Rasulullah belum. Nah, karena memang banyak sahabat-sahabat yang gugur dalam perang, jadi kekhawatiran ini muncul untuk menanggulangi lah atau ngawekeni jika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Umar mengusulkan untuk membuat Al-Quran atau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, di sini Zaid bin Sabit terpilih sebagai ketua tim. Nah, karena apa? Alasannya karena satu, beliau itu termasuk penghafal Al-Quran, menyaksikan tahapan-tahapan akhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi, termasuk penulis wahyu yang ditunjuk langsung oleh Rasulullah, oleh Nabi sendiri, dan beliau juga termasuk cerdas dan berakhlak mulia. Jadi yang melatar belakangi nanti Abu Bakar dan Umar menunjuk Zaid bin Sabit itu karena ada 4 ini kategori ini, termasuk penghafal Al-Quran yang baik, menyaksikan tahap-tahap akhir Al-Quran diturunkan, dan juga termasuk penulis Al-Quran, penulis wahyu yang langsung diturunkan, langsung ditunjuk oleh Nabi. Misalkan kayak sekarang ya, ketika kita ditugaskan oleh pemimpin kita pasti pemimpin kita melihat kita itu karena mempunyai suatu kompetensi yang memang bisa untuk mengerjakannya. Jadi saat itu Rasulullah menunjuk Zaid bin Sabit. Nah, di sini ada metodenya pengumpulan, yaitu dengan tauhid dan tasabur. Nah, sini prinsipnya itu apa yang ditulis di hadapan Rasulullah. Jadi yang nanti dibukukan pada masa Abu Bakar ini itu apa yang ditulis di hadapan Rasulullah. Yang pada masa Rasulullah juga terdapat pengumpulan Al-Quran juga. Jadi di masa Abu Bakar penulisannya itu apa yang ditulis di hadapan Rasulullah. Yang kedua, apa yang dihafal oleh para sahabat. Karena memang banyak sahabat juga yang menghafalkan pada saat itu, ya hampir 100-an sahabat lah, sangat banyak sekali. Disetujui oleh 2 orang saksi. Jadi ketika disetujui orang saksi, terus yang ditulis itu yang distorkan kepada Nabi dulu, terus apa yang telah diterima oleh sahabat dari Rasulullah. Jadi semua yang berasal dari Rasulullah ketika sahabat setoran, kalau bahasa sekarangnya setoran ya, setoran Al-Quran ke Nabi, nah itu yang disetorkan ke Nabi dan Nabi membenarkan itu yang ditulis oleh Zaid bin Sabit dan timnya. Selanjutnya, nah ini pada masa Abu Bakar. Selanjutnya pada masa Utsman bin Affan. Jadi ada satu periode yang masih aman, itu masanya Umar bin Khattab. Jadi masa Abu Bakar sampai masa Umar itu masih aman. Masih aman dalam artian belum ada gejolak-gejolak atau karena memang perluasan wilayah belum seluas pada masa Utsman. Jadi pengumpulan lagi atau penulisan Al-Quran lagi itu dibukukan menjadi satu yang sampai saat ini kita kenal sebagai Rasm Utsmani itu pada masa Utsman bin Affan. Yaitu latar belakangnya karena kekhawatiran meluasnya perbedaan pendapat di antara kaum muslimin tentang penulisan dan bacaan Al-Quran yang benar. Artinya umat Islam di masing-masing wilayah mengikuti bacaan sahabat yang berbeda-beda. Karena memang penyebaran Islam saat itu memang sangat luas, jadi hampir keluar dari wilayah Arab. Jadi kan memang banyak dialek atau banyak bahasa yang nantinya akan bercampur. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan saat itu, akhirnya Utsman bin Affan memutuskan untuk menuliskan ulang dalam artian membukukan Al-Quran menjadi satu. Nah, menjadi satu, yaitu Utsman bin Affan menunjuk Zaid bin Sabit juga, Abdullah bin Zubair, Zaid bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Haris atau Al-Hisam. Nah, panitia yang ditunjuk oleh
oleh Utsman ini yang nantinya akan membukukan Al-Quran dalam bentuk satu mushaf, yaitu yang kita kenal dengan Rasul Utsmani. Metodenya, pengumpulannya itu mengacu pada Mushaf Abu Bakar. Jadi penulisan pada masa Utsman itu beracuan atau acuannya itu tetap pada Mushaf Abu Bakar. Terus membiarkan huruf tanpa titik dan sakal, menyempurnakan dengan menyusun surat demi surat sesuai dengan urutannya. Jadi pada masa Abu Bakar belum tersusun surat demi surat. Nah, di masa Utsman mulai disusun, menyempurnakan, yaitu menyusunnya surat demi surat sesuai dengan urutannya. Adapun prinsipnya itu memerintahkan kepada para sahabat atau siapa saja yang memiliki mushaf pribadi supaya membakar atau menyerahkan kepada pemerintah. Nantinya juga dibakar. Untuk apa? Di sini untuk mengantisipasi nanti ketika masih ada mushaf sebelum mushaf Utsmani itu dikhawatirkan nanti banyak kebingungan cara bacanya nanti perbedaan, terus karena memang perluasannya begitu luas, jadi ya pada masa Utsman ini mengharapkan hanya ada satu mushaf untuk disebarluaskan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang tadi, seperti nanti ada bacaannya berbeda-beda, itu kan salah satu masalah. Nah, itu untuk mengantisipasi tersebut, jadi pada masa Utsman membuat atau menjadikan Al-Quran menjadi satu mushaf yang nanti dinamai dengan Mushaf Utsmani. Yang kedua, jika ditemukan satu ayat mengandung lebih dari satu bacaan, maka dipilih mana bacaan Arab Quraisy. Jadi nanti ketika dalam pengumpulannya ada beberapa ayat yang memiliki variasi bacaan, maka diambil bacaan dengan bacaan Arab Quraisy, karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab Quraisy. Yang ketiga, setelah selesai digandakan dan dikirimkan ke Mekah. Nah, di sini setelah selesai digandakan, setelah menghilangkan semua Al-Quran di masa sebelum Utsman, di masa Utsman nanti akan digandakan dan disebarluaskan. Nah, ini yang menjadi pegangan kita saat ini, yaitu Rasul Utsmani atau yang lebih dikenal dengan Rasul Utsmani, itu pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya tambahan yaitu tentang pemberian harokat. Nah, setelah periode Utsman, periode terakhir, periode pembukuan atau pengumpulan Al-Quran terakhir, itu ada perkembangan dalam penulisan Al-Quran, yang mana perkembangan tersebut nanti Al-Quran itu diberikan harokat, atau yang seperti kita lihat saat ini Al-Quran yang beredar saat ini itu karena melalui perkembangan dari periode Utsman. Terus selanjutnya pada masa Muawiyah itu ada suatu kejadian yang nanti ya latar belakangnya hampir sama, karena begitu luasnya perluasan Islam saat itu. Jadi ya mengantisipasi terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka untuk memudahkan orang-orang di luar Arab membaca Al-Quran, jadi dibuatlah harokat atau pemberian harokat. Nah, di sini latar belakangnya kan karena terjadi berbagai perluasan dan pembukaan wilayah-wilayah baru. Konsekuensi dari perluasan wilayah ini adalah banyaknya orang yang non-Arab dan kemudian masuk ke dalam Islam. Di samping itu tentu saja meningkatkan interaksi Muslim Arab dengan orang-orang Arab Muslim ataupun non-Muslim. Akibatnya al-ijma atau kekeliruan dalam menentukan jenis huruf dan alam kesalahan dalam membaca harokat atau huruf menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan, tidak hanya di kalangan kaum muslimin non-Arab, namun juga di kalangan muslimin Arab sendiri. Jadi itu latar belakangnya hingga pada akhirnya ada pemberian harokat. Nah, di sini panitianya itu Ziyad bin Abi. Ziyad bin Abi itu siapa? Itu seorang gubernur yang diangkat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di wilayah Basrah. Karena dia mengetahui, pertama kalinya dia mengetahui dan dia yang mempunyai inisiatif untuk
melakukan pembaruan terkait dengan harokat, itu menunjuk Abu Al-Aswad Ad-Duaili, Abu Aswad Ad-Duaili itu yang sangat terkenal sebagai pemberi harokat pertama dalam Al-Quran, itu Abu Aswad Ad-Duaili. Selanjutnya di sini ada dua metode penulisan. Yang pertama yaitu yang dilakukan oleh Abu Aswad Ad-Duaili tersendiri dengan stafnya atau dengan muridnya yang ditunjuk langsung oleh beliau. Yang kedua, ketika perkembangan juga banyak lagi masalah baru, terus muridnya beliau itu meneruskan memberikan tanda baca juga, seperti ada sukun atau tasdid, itu nanti setelah penulisan ada fathah kasrah. Itu dari yang ada di slide ini bisa teman-teman baca sendiri pemberian harokat. Nah di sini nanti ada muncullah harokat fathah, harokat kasrah, harokat dhamma, dan sukun dan tadi dan lain sebagainya. Adapun prinsipnya itu pemberian harokat ini sama sekali tidak mempengaruhi apalagi mengubah bacaan kalamullah. Ia masih tetap sama seperti yang turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ya bisa dikatakan ya sebagai apa ya? Ya untuk mempermudah orang-orang di luar Arab dalam mempelajari Al-Quran, dalam membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan ketika Al-Quran masih berupa Al-Quran pada zaman Utsman atau Abu Bakar, ya kita sangat sulit untuk membacanya. Kita tidak tahu fathah, nanti dibaca A, kita tidak tahu kasrah, dibaca I, dan bagaimana dibaca U. Itu terkait dengan pengumpulan Al-Quran. Jadi itu tadi mata kuliah ulumul Quran pertemuan ketiga tentang pengumpulan Al-Quran. Ya ada 3 periode Nabi, periode Abu Bakar, dan periode Utsman, dan selanjutnya dikembangkan dalam pemberian harokat oleh Abu Aswad Ad-Duaili. Oke teman-teman semua, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih karena teman-teman telah meluangkan waktu untuk ikut mata kuliah ulumul Quran. Terima kasih. Mungkin di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Tentunya masih sama dalam mata kuliah ulumul Quran. Nanti bisalah teman-teman pelajari sendiri terkait dengan pengumpulan Al-Quran, bisa dibaca-baca lagi terkait dengan pengumpulan Al-Quran masa Rasulullah, masa Abu Bakar, dan masa Utsman bin Affan. Mungkin saya cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.